Silakan, Bu Esti. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Suryani selaku penguji kita pada hari ini. Pak Mentor kembali lagi, Pak Mukramin dan Pak Ahmad. Dan yang saya banggakan Pak Heri, langsung saja ya 10 menit dari sekarang untuk memaparkan hasil rancangan aktualisasinya. Dengan hormat disilakan. Izin saya share screen, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Ya, kelihatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat bertemu di ruangan Zoom ini untuk melaksanakan seminar rancangan aktualisasi saya. Yang terhormat Ibu Suryani SOS selaku penguji. Yang terhormat Ibu Isnaini Ramadan SOS MM selaku coach. Yang terhormat Bapak Mukramin Haji Abdul Aziz SE selaku mentor. Dan yang terhormat Bapak Ahmad Juwaini SE selaku host. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hairil. Jabatan saya Pemula Polisi Pamong Praja, Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Toli-Toli, nomor daftar hadir 22. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. Optimalisasi dalam pendistribusian dan pemakaian tabung gas melalui sosialisasi surat edaran Bupati nomor 540/023 Ekosda tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg. Dan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 255 Ayat 1 yang berbunyi, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kemudian isu yang saya dapatkan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1. Kurangnya kegiatan sosialisasi kepada pangkalan tabung gas mengenai edaran Bupati tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg. Yang kedua, minimnya sarana dan prasarana di kantor Satpol PP Kabupaten Toli-Toli. Yang ketiga, masih adanya pelanggaran perda yang terjadi setelah dilakukan operasi penertiban. Kemudian, dari ketiga isu tersebut, saya analisis menggunakan analisis APKL dan saya temukan satu isu yang akan saya angkat ke dalam aktualisasi, yaitu kurangnya kegiatan sosialisasi kepada pangkalan tabung gas mengenai edaran Bupati tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg. Dari isu yang saya temukan tersebut, saya buatkan diagram fishbone dan menemukan masalah-masalah sebagai berikut. Dari masalah tersebut, saya buatkan ke dalam tapisan McNamara dan menemukan satu gagasan ide dengan poin tertinggi, yaitu membuat poster mengenai isi dari surat edaran Bupati Toli-Toli tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg untuk ditempel di masing-masing pangkalan dan disebarkan melalui media sosial resmi Satpol PP Kabupaten Toli-Toli. Adapun gagasan kreatif yang saya angkat yaitu optimalisasi penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pendistribusian dan pemakaian tabung gas melalui sosialisasi surat edaran Bupati
nomor 540 ya Kosda tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg. Ya Bu. Berikut tujuan dari rancangan aktualisasi saya yaitu tujuan umum melakukan sosialisasi kepada pangkalan tabung gas mengenai surat edaran Bupati tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter dalam dunia kerja sebagai seorang pemula polisi Pamung Praja. Dengan tujuan khusus yang pertama, dapat mengidentifikasi isu-isu dan masalah yang ada di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Toli-Toli, dapat menyusun pemecahan masalah atau gagasan ide, dapat menyusun rencana kegiatan aktualisasi, dapat melaksanakan aktualisasi berdasarkan rancangan untuk dapat mengatasi isu atau masalah berdasarkan nilai-nilai dasar ASN. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, ya, pertama manajemen ASN, yaitu saya sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian smart ASN, dalam hal ini saya sebagai ASN harus menguasai IT dan meningkatkan kemampuan literasi digital saya. Kemudian tahapan kegiatan yang pertama, melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan sosialisasi surat edaran Bupati tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg yang terdiri dari 4 tahap kegiatan. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor selaku kasubag program dengan hasil atau output, catatan notulasi, hasil konsultasi berupa saran dan masukan. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan kedua berkonsultasi dengan Kasat Pol PP tentang pelaksanaan sosialisasi. Dengan hasil atau output, catatan notulasi hasil konsultasi berupa saran dan masukan serta surat dukungan aktualisasi oleh Kasat Pol PP. Yang berkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahap kegiatan berkoordinasi dengan rekan kerja yang memiliki output, dokumentasi, dan catatan saran dan masukan yang berkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dan tahap kegiatan mengidentifikasi peralatan yang diperlukan dengan output tersedianya peralatan yang dibutuhkan seperti laptop dan printer yang berkaitan dengan nilai dasar, akuntabel, dan kompeten. Kemudian pada kegiatan kedua, membuat poster sosialisasi tentang surat edaran Bupati tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg. Dengan terdapat 3 tahapan. Yang pertama, mengumpulkan referensi dan regulasi tentang distribusi tabung gas LPG 3 kg dengan output terdapat hasil referensi berupa file PDF yang berkaitan dengan nilai dasar, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahap kegiatan yang kedua, membuat dan mengedit poster dengan hasil tersedianya soft file poster sosialisasi yang berkaitan dengan nilai dasar, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian yang ketiga, mencetak poster dengan output tersedianya poster sosialisasi yang berkaitan dengan nilai dasar, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Kemudian kegiatan yang ketiga, melakukan kegiatan sosialisasi surat edaran Bupati tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg ke pangkalan tabung gas LPG 3 kg. Dengan tahap kegiatan, terdapat 4 tahap kegiatan. Yang pertama, membuat surat tugas pelaksanaan sosialisasi dengan output surat tugas yang berkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahap kegiatan kedua, melakukan APP atau apel persiapan pasukan dengan output yaitu dokumentasi hasil APP berupa rekaman video dan foto yang berkaitan dengan nilai dasar, akuntabel, dan harmonis. Kemudian tahapan yang ketiga, melakukan kunjungan sosialisasi ke pangkalan tabung gas LPG 3 kg dan menempelkan poster sosialisasi di pangkalan tabung gas LPG 3 kg dengan output dokumentasi kegiatan sosialisasi berkaitan dengan pelayanan dasar, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang keempat, membuat laporan hasil kegiatan dengan output laporan kegiatan yang serta berkaitan dengan
nilai dasar akuntabel dan kolaboratif. Kemudian pada kegiatan keempat, melakukan sosialisasi surat edaran Bupati tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg melalui media sosial resmi Satpol PP Kabupaten Toli-Toli dengan terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menyiapkan soft file poster yang akan diunggah di media sosial Instagram Satpol PP Kabupaten Toli-Toli dengan output tersedianya soft file poster sosialisasi yang berkaitan dengan nilai dasar ASN, yakni kompeten, harmonis, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, berkoordinasi dengan admin media sosial resmi Satpol PP Kabupaten Toli-Toli untuk mengupload poster sosialisasi dengan output dokumentasi berupa screenshot poster yang telah terupload yang berkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga, mengupload poster sosialisasi di media sosial Satpol PP Kabupaten Toli-Toli dengan output screenshot postingan poster di media sosial Satpol PP Kabupaten Toli-Toli berkaitan dengan nilai dasar ASN, adaptif, loyal, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi hasil kegiatan sosialisasi surat edaran Bupati tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg. Dengan terdapat 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat format kuesioner menggunakan Google Form dengan output format kuesioner berkaitan dengan pelayanan berkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahap kegiatan yang kedua, melakukan survei digital menggunakan Google Form kepada masyarakat dan pangkalan dengan output hasil survei digital yang berkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian tahap kegiatan yang ketiga, menganalisa dan data hasil kuesioner dengan output hasil analisa data yang berkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, dan kompeten. Kemudian tahap kegiatan yang keempat, membahas rencana tindak lanjut kepada Kasat Pol PP dengan output catatan notulasi rencana tindak lanjut yang berkaitan dengan nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan loyal. Demikian pemaparan saya mengenai rancangan aktualisasi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Ya, oke, silakan stop share. Ya, silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap apa yang sudah dirancang oleh Pak Heru. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu penguji, host, dan Ibu host dan host, Bapak Ahmad sebagai host, ya, dan khusus kepada Saudara Hairil yang saya banggakan menanggapi rencana aktualisasi yang ingin dilakukan oleh Saudara Hairil. Memang saat sekarang ini gencarnya kita menertibkan tabung gas. Kebetulan diberikan amanah oleh Bupati untuk dari ketua tim Satuan Polisi Pamung Praja diminta untuk mengetuai sebagai ketua tim penertiban tabung gas LPG Kabupaten Toli. Dalam hal ini sekali Saudara mengambil aktualisasi ini karena memang yogyanya sebelum kita melakukan penertiban ini sebaiknya kita lakukan sosialisasi dulu karena kebetulan surat edaran Pak Bupati ini sudah dikeluarkan dan salah satu cara untuk penanganannya atau penertibannya itu kita melakukan sosialisasi dulu.
Cuman mungkin setelah dalam aktualisasi nanti kami harap agar lebih intens untuk turun terjun ke lapangan, utamanya ke Pangkalan, supaya penertiban ini bisa berjalan dengan optimal. Hanya itu yang kami harapkan. Semoga pada saat aktualisasi bisa betul-betul dan apa tadi yang ingin dibuat bisa terlaksanakan. Cuman mungkin agak berat ini karena biaya untuk melaksanakan kegiatan ini kayaknya agak besar ini karena membuat poster saya lihat tadi. Cuma mungkin kalau saya tidak terlalu juga berharap untuk membuat poster, mungkin paling tidak turun saja ke agen-agen menyampaikan secara lisan. Cuman ya itu butuh waktu sih, butuh tenaga, tapi kan waktunya ini sekitar 1 bulan bisa, saya rasa bisa. Kalau untuk di Kecamatan Bolan bisa kalau itu, karena ingat Pangkalan di sini kan tidak terlalu jauh-jauh juga. Cuman itu saja harapan kami, semoga pada saat implementasinya, pada saat pelaksanaan aktualisasinya bisa berjalan dengan lancar, dan kami harap tahu kami juga terlalu banyak membutuhkan biaya dulu karena mengingat kasihan ini baru tahap awal. Kemudian kita juga lihat kondisinya sekarang, tidak usah dulu terlalu muluk-muluk harus memajang poster. Tidak seperti itu juga harapan kami, cuman bagaimana kita melaksanakan tugas ini lebih efektif dan efisien dengan cara yang wajar yang kita lakukan, yang semestinya yang tidak terlalu memaksakan kehendak. Tapi pada akhirnya ini penertiban bisa berjalan dengan jalan lancar, dan harapan kami semoga semua agen ataupun pembeli tabung gas yang mestinya harus membeli bisa tertib dengan adanya judul aktualisasi yang ingin judul rancangan aktualisasi yang ingin dilaksanakan oleh Saudari Sheryl. Dari kami sangat mendukung apa yang ingin dilaksanakan, dan semoga kedepannya dalam aktualisasinya bisa berjalan dengan lancar. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan ke host untuk melanjutkan. Terima kasih. Izin boleh saya matikan video dulu, Bu? Boleh. Ya. Assalamualaikum. Salam. Baik, silakan Ibu Ani untuk memberikan masukan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach pada siang hari ini, yang saya hormati Coach pada siang hari ini, mentornya ada keluar ya, di sebelah lagi. Yang saya banggakan Saudara Muhammad Hairil dengan judul optimalisasi penanganan ketertiban dan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pendistribusian dan pemakaian tabung gas melalui sosialisasi surat edaran Bupati dan bagaimana kalau dihilangkan optimalisasinya, penanganan ketentraman, optimalisasinya, bisa tidak? Ya Bu, bisa Bu. Ada tanggapan atau bagaimana? Kalau saya lihat kan sudah tidak cocok optimalisasi penanganan ketertiban atau ketertiban dan ketentraman dan ketertiban, tapi tidak bagus. Ada harus optimalisasi penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam mendistribusikan. Hilangkan saja ininya optimalisasinya ini. Hah? Ya Bu, siap. Ya. Ini latar belakangnya sama dengan tadi. Masukkan masukkan alinea pertama sebenarnya. Dasar hukum Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Ya. Itu saya lihat ini belum ada. Bisa dicatat.
Ya, Bu, ada saya catat ini, Bu. Iya ya. Dengan struktur organisasi. Belum ada ya? Izin, Ada. Tidak ada ya? izin, Bu, struktur organisasi yang saya masukkan, Bu, Iya, masukkan. tidak berupa bagan, Bu, hanya sebatas penjabaran, Bu. Kalau bisa bagannya. Ya, Bu. Ada di sini. Halaman. Ya, Bu, karena izin, Bu, Ya. karena waktu saya menyusun rancangan, Bu, khususnya pada bagian struktur organisasi, itu masih sementara proses pembuatan di kantor, Bu. Jadi saya belum berani untuk membuat bagan berdasarkan data-data yang ada, Bu, karena saya harus mengikuti bagan yang akan dibuat di kantor. Ya, sama dengan yang tadi juga. Bulan depan kira-kira bisa tidak? Ya, siap bisa, Bu, karena kayaknya mungkin sudah ada dibuat. Untuk 1 bulan akan datang kan? Bisa. Nanti saya lihat dia punya outputnya. Ini saya lihat judulnya ini bagus, ini ketertiban. Dari judul yang saudara ambil ini, saudara, apa yang memotivasi sampai ambil bisa mendistribusikan gas ini, mensosialisasikan surat edarannya Bupati? Baik, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi, mengapa saya mengambil tentang pendistribusian tabung gas LPG 3 kg ini? Yang pertama, sebelum menjadi seorang CPNS, saya sebagai masyarakat juga pernah merasakan apa yang dirasakan masyarakat dalam membeli tabung gas LPG 3 kg ini, Bu. Kebetulan saya beberapa kali ikut mengantri dan mendapatkan kadang terjadi perselisihan antara sesama konsumen yang ingin membeli, dikarenakan tidak semua konsumen mendapatkan gas 3 kg yang bersubsidi tersebut, karena ada beberapa oknum-oknum yang membeli tabung gas itu dalam jumlah yang besar, seperti dalam satu orang membeli 6 sampai 8 tabung untuk dijual kembali, atau yang biasa kita kenal dengan pengecer. Selain itu, saya juga sangat prihatin terhadap orang-orang yang kesulitan, yang status ekonominya menengah ke bawah. Mengingat gas bersubsidi ini memang dikhususkan bagi orang-orang miskin dan telah tertera pada tabung hanya untuk orang miskin. Di sini menjadi motivasi saya bagaimana saya dapat menertibkan tentang pendistribusian ini agar mereka-mereka yang harusnya mendapatkan gas bersubsidi ini dapat mendapatkan gas ini tanpa mengalami kesulitan maupun hambatan dalam memperolehnya, seperti salah satunya antrian yang bisa berlangsung dari pagi hingga siang hari. Dari antrian itu tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat dipastikan mendapatkan, tapi banyak juga masyarakat yang tidak mendapatkan gas tersebut karena salah pendistribusian, seperti pangkalan menjual kepada ASN maupun kepada pihak-pihak yang ingin menjual kembali dalam harga yang sangat tinggi seperti pengecer-pengecer tersebut. Jadi saya mengangkat ini dengan harapan agar kedepannya pendistribusian ini tepat sasaran, serta masyarakat yang harusnya mendapatkan betul-betul mendapatkan dan bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian. Jadi ini nanti akan disosialisasikan ke masyarakat atau hanya per orang berapa begitu saja, atau hanya di kantor atau pangkalan-pangkalan kalau mau disosialisasikan ini? Baik, izin saya menjawab, Bu. Ya. Jadi rencana saya akan membahas ini, saya akan mengatasi masalah ini mulai dari akarnya, Bu, yaitu mulai dari pangkalan, dengan memberikan sosialisasi mengenai surat edaran Bupati ini, karena dalam surat edaran Bupati ini terdapat sanksi bagi pangkalan yang menjual tabung gas LPG kepada orang-orang yang tidak diperuntukkan, seperti menjual kepada ASN maupun kepada TNI Polri.
dan juga menyarankan agar para pelaku usaha atau pangkalan ini tidak menjual kepada orang-orang yang berniat menjual kembali atau yang biasa kita sebut dengan pengecer-pengecer. Sehingga untuk kedepannya tidak terjadi lagi antrian panjang dan orang-orang yang memang harus diperuntukkan menggunakan gas ini dapat terpenuhi sehingga dapat tepat sasaran dalam pendistribusiannya. Mungkin saya tambahkan sedikit, Bu. Iya. Mungkin selain itu saya juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu mengenai hak-haknya dan mengetahui siapa yang tidak boleh untuk membeli tabung gas LPG 3 kg ini. Sehingga saya juga berharap kepada masyarakat untuk turut aktif dalam memberikan laporan ketika mengetahui atau melihat pangkalan menjual tabung gas LPG 3 kg kepada orang-orang yang tidak berhak seperti ASN maupun TNI Polri agar dapat melaporkan kejadian tersebut kepada Satpol PP Kabupaten Toli-Toli. Selain itu, saya juga mempunyai kegiatan dengan mengupload di media sosial agar seluruh lingkup masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli mengetahui tentang surat edaran ini. Demikian. Berarti harus bersosialisasi dengan masyarakat ya, dengan masyarakat juga dengan sebenarnya dengan yang pangkalan juga supaya dia sampaikan, jangan kasihkan orang-orang yang ini yang tertentu, minimal yang ya yang sudah ditahu gimana yang harus dijual yang 3 kilo ini. Yang 3 kilo ini memang yang gencar-gencarnya mau di untuk orang yang layak lah yang untuk menerimanya. Semoga bisa berhasil ya untuk sosialisasinya nanti. Hanya minta ini saya jelaskan kegiatan 2 tahapan B-nya. Kegiatan berapa, Bu? B-nya. Kegiatan 2 kegiatan B-nya. Kegiatan 2 tahapan B-nya dengan sesuai dengan nilai-nilai ASN. Izin Bu, saya konfirmasi. Kegiatan dulu bagian B yang membuat dan mengedit poster, Bu. Iya, itu. Keterkaitan dengan nilai dasar, Bu. Iya, terkaitan dengan nilai dasar ASN. Di sini saya izin menjawab, Bu. Iya. Di sini saya mencantumkan berorientasi pelayanan. Dari awal dulu kegiatan tahap 2-nya membuat baru kelanjutan. Oh iya, izin. Baik, pada kegiatan tahap 2 saya yaitu membuat poster sosialisasi tentang surat edaran Bupati tentang distribusi dan pemakaian tabung gas LPG 3 kg. Pada poin B, yaitu membuat dan mengedit poster. Kemudian keterkaitannya dengan nilai dasar ASN yang saya cantumkan pada rancangan ini, yang pertama, berorientasi pelayanan, yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini saya membuat suatu terobosan yang biasanya melakukan sosialisasi secara tatap muka atau secara bertemu langsung dengan masyarakat. Saya berusaha membuat poster yang kemudian poster ini saya edit dan saya buat sekreatif mungkin agar masyarakat tertarik, karena melihat perkembangan situasi sekarang, masyarakat jujur-jujur saja di masyarakat minat membaca mulai berkurang. Jadi dengan membuat poster dengan menarik, saya berharap masyarakat di dalam diri masyarakat itu timbul satu perasaan, yaitu penasaran karena melihat desain poster yang sedemikian rupanya sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk membaca mengenai isinya. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab. Di sini dalam akuntabel yang bertanggung jawab, saya sebagai ASN, salah satu fungsi saya yakni sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, dengan adanya edaran Bupati di sini tentu menjadi kewajiban saya sebagai seorang pemula Polisi Pamung Praja untuk menyampaikannya kepada masyarakat
sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang edaran bupati tersebut. Kemudian berkompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dalam melaksanakan tugas ini, tugas sosialisasi kepada masyarakat ini, tentunya saya sebagai pemula Polisi Pamung Praja, dalam berhadapan langsung dengan masyarakat, saya harus melaksanakan tugas saya ini dengan kualitas terbaik, agar masyarakat dapat mengetahui tentang sosialisasi edaran bupati ini. Kemudian adaptif, yakni berinovasi. Di sini saya berinovasi dengan membuat mencantumkan rangkuman dari isi surat edaran bupati tersebut ke dalam sebuah poster, sehingga dapat menarik minat masyarakat maupun orang-orang di luar sana yang tadinya berpikiran maaf dalam tanda kutip malas membaca, menjadi menumbuhkan rasa penasaran karena melihat desain poster yang sedemikian rupanya itu, sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk membaca surat edaran tersebut dalam poster yang saya buat nantinya. Demikian. Kita mungkin Tunggu dulu azan, tunggu azan.
Ya, oke ya tadi sudah dijelaskan semua tadi, cuma hanya saya suruh tambahkan di sini bisa. Ini kan ada 3 sudah ini, kalau bisa ditambahkan lagi supaya harmonisnya saling peduli dan perbedaan. Di sini kan membuat poster kan harus ada saling peduli. Ini kan yang ini tidak ada biar satu kan harmonisnya. Ini bisa dimasukkan. Ada nilai-nilai akhlak ASN-nya bisa dimasukkan. Misalnya ada yang belum masuk, yang misalnya untuk turun ke lapangan nanti bisa masuk, silakan masukkan semua apa-apa yang bisa yang dimasukkan, silakan masuk. Tetap masih konsultasi dengan mentornya, dengan Pak mentornya, dengan apa yang harus dimasukkan, apa yang harus dengan bukti-buktinya ya. Dengan bukti-buktinya apa yang tetap konsultasi dengan dia punya coach juga Ibu Isna ya, untuk sementara ini ya untuk saudara Muhammad Hairil, terima kasih sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mentornya juga ada keluar ya Pak Ahmad, mungkin lagi sholat. Ibu Isna, terima kasih Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira cukup dulu Bu Ani ya, soalnya lagi sholat dulu. Ya Pak Ahmad begitu Gimana Pak Ahmad? Ya, sampai jam berapa ini? Baik, saya kira untuk Pak Heri cukup sekian dulu, saya akhiri. Terima kasih Pak Mentor. Jam 1 bisa, jam 1. Ya, baik. Jam berapa bisa Pak Ahmad? Ya, saya tutup dulu Bu Ani, saya tutup dulu. Ya, saya terima kasih Pak Mukramin atas bantuannya untuk nanti mendampingi pada saat implementasi. Ibu Ani, Pak Ahmad, saya akhiri untuk sesi Pak Hairil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya serahkan ke Pak Ahmad. Silakan. Ya, terima kasih Bu Isna selaku coach mendampingi sudah memandu proses ujian ini. Jadi karena sekarang sudah azan tadi Bu ya? Ya sudah. Jadi kita break dulu untuk isoma sampai jam 1 Bu. Atau ya 1.15 lah Pak Ahmad. 1.15 ya? Karena kita mau ini kan sudah jam 12 lewat sudah hampir setengah 1. Jadi jam 1.15 kita 1 jam istirahat ya. Oke, ya. Iya. 1.15 kita bergabung kembali dan kepada Pak Mentor Pak Mukramin karena masih ada lagi 3 anggotanya yang belum ujian. Jadi kami berharap kembali bergabung sebentar Pak Mentor jam 1.15 menit. Oke. Ibu Ani juga nanti jam 1.15 menit dan Ibu Isna. Ya, selamat Pak Hairil sudah melewati proses ujian ini. Silakan melakukan penyempurnaan atas saran dan masukan dari Ibu penguji tadi. Dan silakan stop. Saya record ya. Saya silakan untuk leave dulu sementara karena saya mau tutup dulu ini room untuk proses converting file. Nanti saya buka kembali menjelang jam 1 lah. Saya buka ulang ini room. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, makasih Bu. Ya. Oh, sama-sama. Saya tutup dulu room.